Di tengah kesedihan Aurel Hermansyah atas kehilangan calon buah hati pertamanya, sang mertua Halilintar Anovial Asmit membuat pengakuan menghebohkan dalam konten yang diunggah dalam channelnya. Ayahanda Atta mengaku bermimpi bertemu anak Atta dan Aurel. Peristiwa Aurel Hermansyah keguguran rupanya juga mengundang keluarga Gen Halilintar untuk membuat konten. Berbagai komentar netizen pun datang atas konten yang dibuat oleh keluarga Atta tersebut. Lantas, apa arti mimpi yang dialami oleh orang tua Atta hingga menuai pro dan kontra dan menghebohkan jagat media sosial? Sorotan netizen pun semakin menjadi-jadi ketika orang tua Atta Halilintar mengungkapkan tentang cucunya sebagai bayi ajaib lantaran sudah ditiupkan ruh di usia janin yang baru 5 minggu. Sedangkan dalam masyarakat diyakini bahwa ruh ditiupkan pada sang jabang bayi saat berumur 4 bulan. Lantas seperti apa kehebohan netizen atas hal tersebut? Kesedihan Aurel Hermansyah atas kehilangan calon buah hati pertamanya menuai simpati dari begitu banyak pihak. Namun di sisi lain, sang suami Atta Halilintar justru menuai beragam komentar dari warganet. Lantas, bagaimana Atta menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat ini memang masih dirundung duka usai Aurel yang beberapa waktu lalu keguguran di tengah usia kandungannya masih berjalan 5 minggu. Berita itu tak hanya terdengar sampai keluarga Asiks, yaitu Anang Hermansyah dan Ashanti yang sedang ada di Dubai. Namun, kabar ini pun juga terdengar sampai ke telinga kedua orang tua Atta yang kini berada di Malaysia. Dalam suasana duka tersebut, mereka pun mengirimkan doa untuk sang calon cucu yang kini telah pergi ke pangkuan sang pencipta. Yang mengejutkan, usai berdoa, ayah Atta Halilintar Anovial Asmit tiba-tiba mengaku bahwa dirinya sempat bertemu dengan cucunya itu di dalam mimpi, di mana sosok cucunya adalah seorang laki-laki yang terlihat mengenakan baju gamis. Dalam mimpinya tersebut, sang cucu pun mengatakan kepada ayah Atta Halilintar bahwa dirinya sudah berada di surga. Hal ini pun diunggah oleh keluarga Gen Halilintar menjadi sebuah konten dalam channelnya. Sontak, warganet pun langsung heboh hingga menuliskan komentar seperti ini. Ashanti dan Kade nyesel gak ya Aurel dilepas dan kehidupannya jadi konten? Nyari duit segitunya ya, lagi berduka tapi konten semua. Ada juga yang menulis seperti ini. Ini sebenarnya rasa empati atau cari untung atau gimana sih? Gue gak tahu banget dah sampai ginian banget jadi konten. Ada orang yang mungkin menikmati ya dan bisa merasa mau mengikuti informasi ini, tapi ada juga yang merasa bahwa ini sesuatu yang jadi mungkin kalau saya mengamati secara keseluruhan yang diprotes dan jadi keluhan oleh banyak netizen adalah karena seolah-olah terlalu mengemasnya menjadi sebuah produk gitu. Jadi seolah-olah jadi sebuah kemasan konten yang diunggah untuk mendapatkan popularitas yang lebih besar lagi, mendapatkan perhatian yang lebih besar. Ya,
Usai beredarnya video pengakuan ayah Halilintar yang sempat bertemu cucunya dalam mimpi, hal tersebut malah berujung pro dan kontra. Lantas, seperti apa pula arti mimpi yang dialami oleh ayah Atta Halilintar ini? Makanya kenapa sebelum tidur kita dipesankan oleh Rasulullah itu untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita menyebut nama Allah supaya kalaupun nanti ada mimpi-mimpi di dalam tidur itu, saat nyawa kita setengahnya digenggam oleh Allah, itu bukan mimpi buruk, mimpi yang sekedar mengada-ada, tapi betul-betul itu mimpi yang menjadi satu hal petunjuk untuk kita menjadi manusia lebih baik lagi. Mimpi ini kan sesuatu yang di luar kenyataan kita ya. Orang lagi tidur, tidak dalam keadaan sadar. Jadi bisa bermimpi apapun. Ketika seorang kakek, seorang ayah, kemudian ada cucunya yang nggak sempat lahir karena gugur gitu ya, keguguran ibunya, saya rasa itu boleh-boleh saja. Tetapi nah ini, ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, menurut saya, kalaupun ada seseorang yang bertemu dengan Rasulullah, dia tidak akan pernah menyampaikan hal itu. Adapun ketika datang ruh itu dalam mimpi, mungkin bentuknya itu tidak ada yang mustahil. Membuat pengakuan menghebohkan, yakni bertemu cucu di alam mimpi yang kemudian diunggah menjadi sebuah konten. Lantas, seperti apa hebohnya netizen atas pernyataan orang tua Atta tentang calon buah hati Atta yang sudah ditiupkan ruh dalam usia 5 minggu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Secara belak-belakan, orang tua Atta Halilintar memang mengisahkan mimpinya mengenai janin yang dikandung Aurel Hermansyah tersebut. Bahkan tak hanya itu, orang tua Atta yang tengah duduk di atas kursi sembari video call dengan Atta dan Aurel itu pun meyakini bahwa cucunya itu adalah bayi ajaib, di mana sudah ditiupkan ruh oleh Sang Ilahi meski usianya baru 5 minggu. Bahkan janin yang sudah berisi ruh itu pun berada di surga hingga nantinya akan menolong orang tuanya kelak di akhirat. Mengingat banyaknya netizen yang meyakini bahwa ruh akan ditiupkan ketika usia janin 4 bulan, lantas bagaimana pula tanggapan ulama soal kapan tepatnya ruh akan ditiupkan ke bayi dalam kandungan? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keterangan Al-Quran, dalam Al-Hadis, proses kelahiran manusia ke muka bumi itu melewati beberapa tahapan. 40 hari baru berbentuk, namanya nutfah. Nutfah itu baru pertemuan antara sperma dan ovum. Kemudian 40 hari kemudian berbentuk alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian baru berbentuk segumpal daging. Lalu setelah itu 4 bulan dikirimkan roh. Seperti itu tahapannya. Kalau masih 2 minggu itu belum ada roh. Setelah 4 bulan, ketika roh dibawa oleh malaikat, 2 malaikat yang membawa roh, lalu ditiupkanlah kepada rahim ibu, lalu ditentukan 4 hal. Ya, ditentukan takdirnya 4 hal. Yang pertama tentang ajalnya, tentang umurnya, dia umurnya berapa tahun, dia usianya sampai berapa. Yang kedua tentang ajalnya, dia meninggal dunianya seperti apa. Yang ketiga tentang rezekinya. Yang keempat tentang jodohnya.
Ya, jadi hal yang tersebutlah Allah titipkan, Allah tentukan kepada rahim ketika usia 4 bulan. Dalam Islam, bayi yang meninggal dunia sebelum balik, maka dia akan dijadikan wildan. Wildan itu adalah penghuni surga. Wildan itu adalah pelayan-pelayan surga. Dan wildan itu sendiri akan menjadi syafaat, akan menjadi pertolongan bagi orang tuanya ketika berada di padang mahsyar. Pemirsa Intens Investigasi, rasa sedih memang masih menyelimuti Atta dan Aurel pasca keguguran. Bahkan Atta sendiri mengaku sudah menyiapkan nama untuk bayinya dengan nama Muhammad Akbar. Namun, takdir berkata lain, hingga Atta dan Aurel pun merasa terpukul atas musibah itu. Akan tetapi, dalam mimpi ayah Atta Halilintar, justru sosok cucunya itu sudah mempunyai nama, yaitu Muhammad Fatullah. Memang udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Sampai apalagi aku udah sempet ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu-gitu karena lahirnya tadinya mau jadinya itu kabarnya di bulan Ramadan dekat Lebaran, apalagi berkaitan dengan anak yang kita ngobrol tiap hari, aku terus perutnya ngomong tiap hari, bercerita tiap hari, udah ngasih nama ke anakku, jadi itu udah ngerasa kayak udah jadi bagian dalam hidupku lah sampai kapan. Anak yang keguguran, belum ada wajahnya, belum ada tubuhnya karena belum masuk bulan keempat. Dalam kenyataan sehari-hari nggak logis kalau tiba-tiba dia datang, padahal belum ada ruhnya. Tapi dalam mimpi itu semua bisa terjadi. Nah, cuman tadi jangan nanti mimpi dijadikan satu keyakinan yang mengalahkan kita, yang mengalahkan keyakinan kita atas qadarullah. Sebelum kehebohan yang ditimbulkan orang tua Atta, benarkah Atta sendiri juga mendapat beragam hujatan dari warganet lantaran dianggap terlalu mengeksploitasi duka Aurel menjadi konten di media sosial? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menjadi public figure tentunya sulit untuk menutupi kehidupan pribadi dari sorotan publik. Dan saat sang istri mengalami tragedi keguguran, Atta malah menuai hujatan dari warganet atas konten yang ia sajikan di media sosial. Terlebih kali ini, publik menganggap ia terlalu mengumbar banyak hal yang seharusnya tidak melulu harus jadi konsumsi publik, seperti konten tentang keguguran Aurel yang bahkan sempat menyertakan iklan di dalamnya. Banyak banget fitnahnya. Ini Atta buru-buru nikah gara-gara hamil luar nikah, hamil ini. Kok gini ya beritanya? Akhirnya kita kasih tahu ini masih negatif ya. Sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif tuh. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang itu bohong, di fake segala macam. Kita tunjukin nih alhamdulillah positif. Jadi tanggal segini-segini. Jadi nggak ada fitnah-fitnah yang terus menyusup. Hamil luar nikah itu kan berat loh. Dibilangin hamil luar nikah tuh menurutku itu berat banget buat aku. Apalagi aku memang menjaga kayak nggak ada itu tanggung jawabnya. Maksudnya aku punya prinsip nggak boleh hamilin orang luar nikah. Sekarang udah kayak gini, kayak gimana, kayak ya semuanya udah terjadi. Ya jangan masih ngomongin juga gitu, jangan masih mengkait-kaitkan karena ini, karena itu, karena ini. Apanya di inilah, di itu, aduh. Udahlah gitu. Jadi give some space gitu. Give some space, give memanusiakan manusia lah. Karena memang
ya dia mendapat penghasilannya dari situ, dia mendapatkan penghasilan dari audiens yang dia dapat di media sosial. Menurut saya justru malah ya ini sebenarnya sebuah hal wajar yang dia lakukan. Cuma ya itu tadi, tentu akan muncul pro kontra, terutama ketika terlalu berlebihan tadi gitu ya untuk mengeksploitasi musibah ini. Maksud saya gini, dalam dunia serba digital dan virtual sekarang, mudah-mudahan ini jadi dakwah kita semua supaya lebih bisa selektif lah ketika kita memilih materi konten. Kira-kira apa saja yang bisa mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan umat, itu jadi satu hal baik, jadi investasi akhirat. Tapi kalau yang bersifatnya lebih privasi, keluarga, menjaga nama baik gitu ya, apalagi supaya tidak masalah rumah tangga ini dikonsumsi banyak orang. Jadi menurut saya banyak-banyak dipertimbangkan lah kalau dalam memilih materi konten. Di tengah kabar duka ini, ada hal yang seolah mengusik hati dan pikiran Atta Halilintar, di mana dukanya yang merasa diserang oleh mulut tajam netizen. Bahkan tak sedikit warganet yang menyebut musibah yang dialami Aurel disebabkan karena terkena penyakit AIN. Lantas, apa kata ulama tentang penyakit AIN? Banyak orang bilang hidup public figure ya harus siap di komentar, di koreksi, di ini. Iya, tapi memang kan memang boleh semua orang berkomentar, semua orang ngobrol, semua orang ngomong apa aja boleh. Tapi jangan sampai lost empathy juga gitu. Jadi empathy itu kan kita human gitu. Even orang yang jahat sama kita, kalau dia kenapa-kenapa kita juga kasihan. Apalagi kita nggak pernah mau jahat sama orang gitu loh. Kenapa kamu masih sotoy di hidup orang? Karena memang gini ya buat siapapun yang lagi hamil, jangankan kalau sudah masuk bulan keempat, ketika sudah ngelihat hasil tes pack saja, kemudian positif, dari mulai itulah kita harus sudah banyak berbuat kebaikan-kebaikan, mengurangi ria ya, mengurangi pengen dinilai orang dan lain sebagainya, banyakin sedekah yang orang lain nggak tahu, supaya itu menjadi doa buat janin yang ada di dalam tubuh. Karena bagaimanapun rahim ibu itu jadi alam yang kedua bagi setiap manusia. Kembalikan ke niat ya. Mungkin kalau niatnya untuk memberikan suatu pelajaran bahwa nih saya ikhlas loh, mudah-mudahan bisa ditiru buat semua pemirsa, itu boleh aja. Tapi juga jangan kita niatnya tidak baik ya. Karena memang pemirsa sekalian, ada penyakit AIN. AIN ini tidak terasa oleh kita. Kita memajang foto kita memajang gambar kita memajang ya kita dengan istri kita dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang hasad, ada orang yang nggak suka. Kemudian orang itu melontarkan sumpah serapahnya, atau mengumpat, atau mencela, atau menghina, atau dan lain sebagainya. Kemudian ya nauzubillahi min dzalik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui iblis laknatullah ya, yang menyampaikan bukan doa ya, sumpahan orang itu yang nggak suka sama kita, kenalah kita. Makanya lebih baik sih nggak usah, walaupun niatnya baik ya, diusahakan udah bismillah aja ya. Mas Atta ya, tentunya insya Allah saya yakin Mas Atta udah tajir ya, udah cukup materinya. Tinggal kita bina rumah tangga kita yang baik, yang benar, sakinah, mawaddah, warahmah, sampai masuk surga bersama istri dan anak-anak kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel
Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.